presentasi dan penyelarasan visi misi sekolah dengan pembelajaran mendalam. Yang dulu itu berat, sekarang pembelajaran mendalam. Kebetulan dari pembelajaran mendalam itu dari SD Windur itu ada 1 orang guru yang menjadi fasilitator, kemudian 2 orang guru yang ikut diklat KA, ya, jadi ya, pembelajaran mendalam. KA itu Pak untuk Sabati. Kemudian untuk visi SD Windur, terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa, berprestasi, berkarakter, berbudaya, dan berwawasan global. Ini mohon untuk Bapak Ibu Guru ini harusnya apa nih tentang visi misi, karena ini merupakan acuan kita. Dengan visi misi ini bisa membawa perubahan ke pembelajaran. Jadi terwujudnya, saya ulangi sekali lagi, terwujudnya peserta didik, terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa, berprestasi, berkarakter, berbudaya, dan berwawasan global. Ini kaitannya dengan visi SD Negeri Windur. Kemudian indikator visi SD Windur yaitu 1. Terwujudnya peserta didik yang mampu memahami dan mengamalkan ajaran agama sesuai yang dianut, taat beribadah kepada Tuhan yang Maha Esa. Ini indikator dari visi tadi. Kemudian yang kedua, terwujudnya peserta didik yang cerdas dengan mengoptimalkan peserta didik mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi. Ini kalau dihubungkan dengan pelajaran mendalam ini sudah masuk, kan? 1 dan 2 ini sudah masuk. Kemudian yang ketiga, berkarakter mengimplementasikan dimensi profil lulusan dalam aktualisasi kehidupan di era globalisasi dengan tetap berperilaku dengan karakter globali. Ini mohon ini di Bapak Ibu ini sudah betul atau tidak untuk nomor 3 yang dulu itu mengimplementasikan dimensi profil pelajar Pancasila, ini saya ganti ke profil lulusan. Nah, ini sudah sesuai atau belum, ataukah akan dirubah ke prinsip pembelajaran? Nanti mohon di baiknya seperti apa supaya indikator visi ini bisa masuk. Kemudian untuk nomor 4, unggul dalam prestasi akademis dan non-akademis. Dan yang kelima, terampil dalam berkarya dan berkreasi. Ini untuk nomor 4, unggul dalam prestasi. Ini untuk besok pagi, Bapak Seladi, ini SD Windur juga akan mengikuti kegiatan di Kapanewon yang kaitannya dengan gerak jalan. Kebetulan untuk SD Windur di asuh oleh Bu Mervi sama Bu Sri Admini untuk gerak jalan. Kemudian untuk yang ke-6, berbudaya, disiplin, jujur, berani, peduli, santun, dan tanggung jawab. Dan yang ke-7, terwujudnya berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, dan berkenalan
kritis, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Untuk yang ke-8, terwujudnya berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Nah ini 7 dan 8 ini sama ya. Nanti ini berarti ada pembetulan, nanti dibetulkan untuk nomor 7 dan 8. Ternyata ini sama. Kemudian dari misi Edinburgh itu tadi indikator visi, kemudian misi Edinburgh yaitu Edinburgh ditetapkan sebagai representasi dari elemen visi yang telah ditetapkan dan dimensi pembelajaran mendalam. Misi Edinburgh sebagai berikut. Ini yang pertama, meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa melalui pengamalan ajaran agama. Yang kedua, mengefektifkan dan mengoptimalkan kegiatan belajar mengajar, bimbingan, dan ekstrakurikuler. Ini dalam PM atau pembelajaran mendalam ini juga. Ya. Kemudian untuk nomor 3, melaksanakan pembinaan bakat siswa secara menyeluruh dan berkelanjutan sehingga berpotensi siswa berkembang secara optimal. Itu yang diharapkan dari Edinburgh seperti itu. Kemudian untuk yang keempat, mengembangkan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan minat, bakat, dan prestasi peserta didik. Untuk yang kelima, membina peserta didik dalam berkarya dan berkreasi. Untuk nomor 6, membina kemandirian peserta didik melalui kegiatan pembiasaan kewirausahaan, dan pengembangan diri yang terencana dan berkesinambungan. Yang ketujuh, membina peserta didik agar berbudi pekerti yang luhur sesuai dengan norma dan budaya Indonesia. Nomor 8, mengembangkan budaya gotong royong, tanggung jawab, dan mandiri pada semua warga sekolah. Nomor 9, menjalin kerjasama yang harmonis antar warga sekolah dan lembaga lain yang terkait. Jadi kami menjalin kemarin itu ada MOU dengan yang terakhir ini ada MOU dengan KUA yang kaitannya dengan pengajian ya Pak Karno. Ya. Pengajian, jadi untuk tiap bulannya itu nanti di minggu ke-2 atau ke-3 itu nanti akan mengadakan pengajian ke Edinburgh ini bersama wali siswa gitu loh. Kemudian yang 10, menerapkan kebiasaan bergaya hidup sehat. Nah, ini menerapkan kebiasaan bergaya hidup sehat ini sudah sesuai dengan 7 kebiasaan anak kita di Edinburgh yang dilaksanakan. Kemudian yang 11, meningkatkan kemampuan siswa yang berwawasan global. Jadi ini tadi dari 11 itu yang kami sampaikan, dan hanya itu Pak, mohon maaf dan terima kasih. Demikian Pak, mohon nanti ada tanggapan di dalam yang saya presentasikan ini tadi terhadap kepada teman-teman. Mari kita benahi yang sekiranya belum pas, dan bila ada tambahan itu yang kami inginkan supaya visi misi di Edinburgh lebih baik. Apakah visi misi terlalu panjang atau bagaimana, ini mungkin bisa
Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengaten enggak melakukan sekaligus pemaparan observasi kinerja kepala sekolah. Terima kasih dilaksanakan untuk tiga sambutan saking observasi Bapak pengawas kantor badan hukum Bapak Suwardi pada Bapak Kalau Semenangan sekaligus. Bisik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mardiana, saudara kepala sekolah yang kami hormati, Bapak Ibu guru yang kami hormati. Pagi ini Pak Mardi mempresentasikan topik yang diambil dalam PMM, atau sekarang namanya GTK, ruang GTK, yaitu presentasi visi misi sekolah dan indikatornya, upaya mempresentasikan visi misi dan prioritas satuan pendidikan yang berkuat pada peningkatan kualitas pembelajaran. Jadi ini Pak Mardi menyampaikan visi misi, kemudian arahnya pada peningkatan kualitas pembelajaran. Tujuan yang diambil atau target dari perilaku kinerjanya Pak Mardi adalah kepala sekolah mampu mempresentasikan visi misi sekolah secara konkret, terstruktur dan mudah dipahami. Itu yang dikehendaki di dalam PMM, targetnya itu. Oleh karena itu monggo ini kita kembalikan kepada sekolah. Jadi visi misi ini adalah yang akan dicapai oleh sekolah. Bapak ditayangkan lagi yang visinya dari atas tadi. Visinya, visi seperti itu bagi sekolah sudah oke belum? Sudah mengarah kepada peningkatan kualitas pembelajaran apa belum? Kalau sudah, kemudian dilihat indikator-indikatornya mengarah kepada peningkatan kualitas pembelajaran apa belum? Kemudian misinya seperti apa? Nah, nanti kita cermati lagi sambil kita minum makan snack. Visi itu sudah sama dengan yang di draft kurikulum tahun ini. Sambung Pak. Nah, monggo ini dicermati. Impian penjenengan SD Lindur itu akan ke situ. Akan mewujudkan putra didik yang beriman, bertakwa, berprestasi, berkarakter, berbudaya, dan berwawasan global. Itu impian penjenengan. Yang impian itu tidak harus dicapai dalam 1 tahun, tapi bisa di tahun-tahun. Kira-kira dari visi ini gimana? Adakah perlu pengurangan, penyempurnaan, penambahan dan sebagainya? Kalau sudah cukup berarti tinggal nanti melihat indikatornya sudah mengarah ke itu belum. Kalau belum nanti kita perbaiki. Gimana? Sudah oke? Terwujudnya setelah didik yang beriman, oke ya. Nanti peran-perannya keimanan adalah guru agama tanggung jawabnya. Dengan pembiasaan, dengan otomatis kan dilakukan dengan agama. Ya. Dan kemudian didukung dengan pembiasaan keimanan ketakwaan. Contohnya sholat duha, sholat zuhur berjamaah, tahfidz mungkin surat-surat pendek. Itu nanti mengarah ke ketakwaan. Beriman dan bertakwa itu satu kesatuan. Ya. Tidak hanya beriman kok, tapi beriman dan bertakwa. Berprestasi nanti disengkuyung semua, artinya prestasinya itu baik akademik, non akademik. Apa potensi anak? Berkarakter nanti kepada Guru agama. bukan, semua. Itu orientasinya kepada 8 dimensi profil lulusan itu. Iya. Ya, berkarakter nanti anak itu karakternya seperti apa.
kreativitas. Nah, kreativitas, unggah dan sebagainya. Nah, cara Jawa ya unggah-ungguh sopan santun. Berbudaya, nanti budaya-budaya lokal ini apa yang perlu dikembangkan dalam rangka ini budaya Jawa. Kemudian kebangsaan global, karena kita memang sekarang di era milenial seperti ini, tidak boleh tidak kita harus mengikuti perkembangan zaman. Adanya pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial itu kan arahnya ke global. Gimana? Visi misi visinya sudah oke? Sudah oke, sudah disepakati dan sudah tercantum di dalam kurikulum tahun ini, tinggal nanti finalisasinya. Oke, lanjut Pak, indikatornya Pak. Buku suci kita cermati. Terwujudnya didik yang mampu memahami dan mengamalkan ajaran agama sesuai dengan yang dianut, taat beribadah kepada Tuhan. Sudah merujuk ke keiman dan takwa nggih? Ya, sudah masuk, lanjut. Terwujudnya prestasi yang cerdas dengan mengoptimalkan potensi serta mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu sudah merujuk ke berprestasi tadi dan kawasan global. Nah, masuk tahu kawasan globalnya kan teknologi itu. Berkarakter 8 dimensi ya sudah, 8 dimensi profil lulusan. Oke. Tambahannya 8 Mas. Oh, 8. Nah, dimensi itu ada 8. Yang penting kurikulum nanti kira apa-apa. Ini bener apa Pak? Iya, enggak apa-apa, wes. Kok malah hilang? Sudah masuk ya karakternya ya. Karakter nanti kan berkarakter. Coba lanjut. Ini kata sebelumnya. Belum lanjut Pak, ini sudah betul dimensi lulusan ataukah prinsip pembelajaran Pak yang betul? Berkarakter mengimplementasi dimensi lulusan kehidupan globalisasi. Monggo. Prinsip pembelajaran atau profil lulusan. Karena kalau profil lulusan itu tidak mungkin hanya 1 tahun, tetapi paling tidak 6 tahun kan seperti itu Pak. Indikator visi ini kan bisa bertahun-tahun, tidak hanya 1 tahun. Kalau tujuan jangka pendek itu dicapai 1 tahun. Jadi indikator ini dicapai tidak hanya 1 tahun Pak Marti, artinya ya berkelanjutan. Saya rasa sudah bisa masuk. Tergantung monggo dari Pak Untung selaku praktisi pendidikan ini. Ya Pak, menurut sudut pandang saya bahwa yang di depan adalah berkarakter. Berkarakter itu hubungannya dengan 8 dimensi profil lulusan. Ya, jadi untuk menyambungkan, ini kan profil pelajar Pancasila, sekarang orangnya ke situ. Dan gitu kan. Terus itu kan masih ada sambungannya dalam aktualisasi kehidupan di era globalisasi. Nah itu jadi karakter yang ditanamkan itu agar teraktualisasi lewat pembiasaan yang dilakukan di sekolah. Termasuk yang tadi itu yang sholat jamaah, kemudian budaya sepasang tadi. Saya kira kalau Jadi sudah silakan. Ya, nonton ya. Oke, lanjut coba. Lanjutannya seperti apa? Ini ada indikator unggul dalam prestasi akademis. Akademis itu ya nilai ujian sekolah, mungkin olimpiade sains, kemudian olimpiade matematika, itu yang akademis. Dan non akademis ya mungkin ada lomba olahraga, seni dan sebagainya itu loh, kreativitas. Nah, biar jenenge atau 2SM. Terampil dalam berkarya dan berkreasi itu dalam rangka mengembangkan apa? Tadi ada kata-kata terampil nggak dalam visi ini? tidak ada Pak. Terampil. Indikator terampil itu menjawab misi yang mana? Kalimat yang mana? Prestasi ikut terampil. Indikator itu kan untuk menguraikan, membreakdown dari visi.
Nah, coba ada enggak? Kalau ada ya enggak apa-apa. Mungkin sudut pandangnya begini Pak, tadi yang berprestasi itu, jadi anak-anak itu tidak hanya dalam konteks pembelajaran mendalam, tidak hanya sebatas memahami saja, tetapi juga mengaplikasikan. Implementasi itu atau aplikasi itu membutuhkan keterampilan. Oke, boleh. Dan ya, dipahami ya, artinya penjelasannya maksud itu. Berbudaya, disiplin, jujur, berani, peduli, santun, dan menjawab. Itu untuk menjawab yang tadi Berbudaya. Kebinekaan global, gotong royong reaktif, bernalar dan mandiri. Yang ini maksudnya terwujudnya kebinekaan itu yang global ya, Kebinekaan global. Berwawasan global. Ya ini antaranya itu walu. Sama Pak. Yang 8 mau dihapus Pak. Oh iya. Yang 7 ini Pak, berkebinekaan global itu kan istilah pada PKP SP pelajaran sosial ini. Tapi kurikulum merdeka ya? Berarti masih masuk. Masih. Sekarang masih menggunakan kurikulum merdeka. Cuma pendekatan pembelajarannya dengan pembelajaran mendalam gitu. Lagi mana Pak yang istilah bergotong royong? Yang di kurikuler itu kan yang bergotong royong, yang Bapak dari situ bergotong royong itu diganti kolaborasi. Iya. Apakah ini juga mesti diganti kolaborasi? Tapi bahasa itu kalau menurut saya enak ini Pak. Kerasa menentukan kalau berkolaborasi. Tapi istilahnya di kurikulum itu yang gotong royong diganti kolaborasi. Apakah ini dirubah? Nah, biyen P5 itu bergotong royong, sekarang diganti kolaborasi. Monggo enggak apa-apa. Tetap diganti atau apa? Saya rasa gotong royong itu sudah termasuk kolaborasi kan begitu. Di dalam gotong royong itu mesti ada kolaborasi. Iya. Jadi ini tidak perlu diganti. Saya rasa tidak. Tapi tergantung sekolah monggo. Kami kembalikan. Kalau enak kolaborasi atau enak gotong royong Pak itu didengar. Ya, kalau enaknya itu enaknya mapanya di rasa itu gotong royong Pak. Tapi kalau di istilahnya di kurikulum yang berkaitan dengan kurikuler, gotong royong itu diganti kolaborasi gitu loh. Itu Pak Swadi sekarang malah itu kebijakan dari Pak Swadi Pak. Jadi bukan kami karena kami hanya tinggal mengikuti. Tapi kalau seandainya diganti kolaborasi pun kami siap. Tapi seandainya boleh tidak diganti dari teman-teman itu sudah sah dengan ini gitu Pak. Karena kita di orang Jawa itu saya cenderung ke gotong royongan. Kalau saya bisa pribadi, walaupun kan di dalam gotong royong itu ada makna berkolaborasi. Iya. Sebenarnya juga sama. Cuma istilahnya ya beda kan. Dan juga kayak ini. Kolaborasi itu yang mentek nomor 9. Kerjasama. Biasanya kan foto. Ya sekarang langsung misinya. Misi itu untuk menjawab beberapa indikator yang ada di dalam visi tadi. Cermati monggo. Itu dengan mulai apa? Meningkatkan kemampuan pembelajaran melalui Pengamanan ajaran. itu fokus ke ajaran agama praktek ngopo bisa dipahami. Meningkatkan melalui sampun Pak, yang ini sebenarnya yang berkaitan dengan sertnya kan ya Pak. Jadi di 8 dimensi itu klausul karakter itu dihapus. Hanya sampai pada Tuhan yang Maha Esa. Tapi sebenarnya kan kalau kenyataannya itu memang harus beriman, bertakwa dan berkarakter. Tapi yang 8 profil lulusan itu yang kata-kata atau frase berkarakter itu dihapus. Jadi kalau ini menurut pandangan saya pribadi ya sudah masuk ajaran agama itu karena ajaran agama itu tidak hanya sholat saja tapi juga berakhlak karimah. Jadi akhlak karimah masuk di dalam pengamalan ajaran agama. Oke. Lanjut 8 dimensi itu hanya keimanan dan ketakwaan hanya seperti itu. Iya wes. 2. Ya ini bahkan dengan prestasi ya. Ya. Nah yang prestasi itu menekanannya pada pembelajaran, membuat dianu.
mengefektifkan dan mengoptimalkan kegiatan belajar mengajar, bimbingan dan ekstrakurikuler. Ya. Menurut pandang saya yang bimbingan dan ekstra bimbingan itu berkaitan karakter, ekstrakurikuler karena yang ini penekanannya bukan prestasi hanya akademis saja Pak, tapi juga non akademis. Nah, non akademis ini bisa melalui kegiatan pembelajaran dan karakter dan non akademis itu bisa melalui bimbingan dan ekstrakurikuler. Begitu mungkin Pak. Jadi sudah masuk itu Pak. Kemudian yang ketiga itu melaksanakan pembinaan bakat secara menyeluruh dan berkelanjutan sehingga berpotensi siswa berkembang secara optimal. Berpotensi nggih, bukan berpotensi nggih. Berkaitan dengan nomor 2 Pak, saya kira nyambung. Kalau misalnya yang berprestasi itu bisa di-breakdown menjadi beberapa indikator. Ini tapi misi ya. Jadi beberapa misi ini berarti masuk yang diwadahi pada visi yang klausul berprestasi. Baik akademik maupun non akademik. Akademik dan akademik. Nah, oke, terus Mengembangkan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan minat, bakat, dan potensi peserta didik. itu untuk menjawab Masuk berprestasi. Masuk berprestasi itu. Masih benar tadi. Ya. Nomor 5, membina peserta didik dalam berkarya dan berkreasi. Prestasi akademik. Akademik ya. So, Kemudian nomor 6 itu membina kemandirian peserta didik melalui kegiatan pembiasaan kewirausahaan dan pengembangan diri yang kerentanan dan berkesinambungan. menjawab yang mana ini? Ini maksudnya menjawab yang berbudaya lah, tapi apa kalau agar lebih nyambung dengan pembelajaran mendalam, apa ini tidak usah ada penekanan ke kewirausahaan, tetapi melalui kegiatan pembiasaan 7 kebiasaan yang bisa hebat itu Pak, lebih nyambung mana? Ini juga bagus sekali. Ini juga sudah kita lakukan yang pembiasaan kewirausahaan ini, pengembangan diri ini sudah. Tapi kalau yang pembelajaran mendalam ini lebih menekankan kewirausahaan atau 7 kebiasaan yang bisa hebat saja. Jadi, Kalau kewirausahaan itu yang kemarin P5 kemarin. iya, ini kan masih seperti kemarin Pak. Iya. Saya kalau lebih cenderung ke 7 kebiasaan Indonesia hebat. Ya, tapi nanti ini direvisi ya, itu nomor 6. Ini yang nomor misi ya, misi 6. Misi 6. Ya, Pak, itu nanti kaitannya dengan kurikulum Pak. Itu KIH. Siap Bapak. Masih? Membina peserta didik agar berbudi pekerti yang luhur sesuai dengan norma dan budaya Indonesia. Atau di yang Berbudaya. budaya. Iya. Ini nyambung yang ke-6 tadi. 8 mau ke Kemudian 8 itu mengembangkan budaya gotong royong, tanggung jawab serta tanggung jawab mandiri pada semua warga sekolah. Itu kan menjawab yang tadi, yang terakhir tadi. wawasan global. Nah, itu kerjasama, kolaborasi itu kan sama dengan gotong royong gitu. Jadi, nah, yang ini nyempil ini. Gaya hidup sehat ini apa mau diganti? Ini kan masih seperti kurikulum yang dulu Pak ini. Dalam indikator tadi tidak mengarah kepada gaya hidup sehat. Ya, ini yang mau coba saya usul, ini dimasukkan ke yang nomor 6 yang KIH tadi, ke 8 dimensi ya. Yang 8 dimensi itu ada kesehatan. Oh, makan bersehat juga ada yang KIH. Jadi Ya. mungkin yang ini masuk ke nomor 6 saja, jadi dia Ada 7 kebiasaan sehat masuk. Oke.
Berarti olahraga makan bergizi itu masuk, tapi jangan di paling bawah. ini dihapuskan sih Pak ya. Dihapus kemudian nanti mungkin diselipkan di nomor 7 tadi. Nomor 6 yang Nomor di enam. KIA. Iya. 7 kebiasaan mencair berarti itu. Iya. Jadi Nggih. nomor 8 dihapus nggih, 10 dihapus nggih. Hapus masukkan nomor 6 ya. Ini yang luasan global nanti bisa dewe mau. Nyambung ke 8 9 itu Pak. Sudah habis kan cuma itu. Sudah ya. Yang nomor 10 di Del. Siap. Sudah saya catat Bapak. Ya. Indikatornya visi tadi ada 9. Berapa tadi? Indikator visinya 9, kemudian 7 berapa tadi? Tadi 8 yang bersama 2 berarti 7 Pak. Di breakdown menjadi misinya ada 10. Tapi kan misi itu untuk menjawab 2 misi untuk 1 indikator kan bisa. Iya. Alhamdulillah. Nggih, hanya itu koreksi kami yang gaya hidup sehat ini itu di era P5 Iya. sekarang mungkin perlu direvisi lagi. Kelihatannya dengan kurikulum Pak tadi. Siap Pak. Nanti dimasukkan yang nomor 6 tadi. Oke. Gimana cukup kan nih? Hanya begitu? Artinya Pak Kepala Sekolah sudah menyampaikan kerjanya, mempresentasikan visi-misi secara komplit, terstruktur dan mudah dipahami. Insya Allah tadi sudah terstruktur dari visinya, indikatornya, misinya. Ini tidak sampai tujuan karena yang diambil Pak Kepala Sekolah hanya itu. Misi. Nah, nanti tujuannya akan diuraikan di dalam kurikulum. Oke, selesai sudah. Ya kayak gini aja. Nanti setelah ini kami sudah berikan penilaian, Pak Marti nanti terus mengikuti tahapan berikutnya. Ada beberapa pertanyaan dijawab. Iya Pak. Nah, jawaban penjelasan nanti akan kita lihat, kita berikan komentar. Iya. Ini sudah 1 tahap selesai, nanti tinggal tahap 2, 3, nanti sudah tahap 3, sudah nanti. Iya, itu sama dengan yang saya lakukan Pak. Jadi ke teman-teman guru itu juga demikian. Jadi pertama itu baru rating, kemudian setelah teman-teman saya mengisi, kemudian teman-teman klarifikasinya, kemudian sudah bisa berlanjut ke berikutnya. Bahkan kemarin dari guru kami, Bu Tri Asmini itu sudah mencapai 100% gitu, Pak. Itu ya. Kemarin sudah mulai. Yang lainnya kurang gimana Penggerak. Yang lainnya kan kalau Penggerak. guru-guru belum ada kendala dari guru saya belum bisa berlanjut ke berikutnya begitu Pak. Jadi kalau Bapak Ibu guru sudah tidak lanjut, kemudian saya juga bisa. Tapi kalau Bapak Ibu guru belum mengisi, saya belum bisa pindah ke berikutnya kan, Pak. Iya, monggo PMM yang monggo KP ini di. Iya, seperti punya Pak Darno itu kemarin saya minta untuk dikonfirmasi itu sudah belum, tapi saya belum lihat lagi itu sudah atau belum, itu segera Pak. Iya, jangan kami gandoli, monggo di. Karena kalau dulu itu yang mengerjakan saya duluan baru Bapak Ibu guru, sekarang dibalik. Jadi ke Bapak Ibu guru, Bapak Ibu guru selesai baru saya demikian. Jadi ini mohon menjadi pengertian untuk Bapak Ibu supaya semua bisa berjalan lancar. Dan harapan kami Bapak Ibu guru sering-sering membuka di PMM atau ASN digital itu mohon dipahami. Kemudian untuk ini sekarang bisa ngupload sendiri. Jadi apa kekurangannya jangan nunggu Pak Musman, karena Pak Musman itu malah hanya selenjo terus. Nah itu kalau bisa diselesaikan sendiri atau diupload sendiri. Seperti dulu Bu Tri Asmini itu juga ngupload sendiri lewat API Gunung Kidul kalau tidak salah, itu bisa malah lebih bagus diupload sendiri demikian. Itu Mas Bendun.
Dan kami akhiri ya, cukup ya. Atas perhatiannya, terima kasih karena tentunya kami dalam ambil diskusi banyak salah, mohon maaf. Ulangi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengatakan enggak